Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang penerima penghasilan yang tidak kena potongan PPh pasal 21 dan juga pasal 26. Yang pertama adalah penerima penghasilan yang dikecualikan PPh pasal 21, yaitu ada pejabat perwakilan diplomatik dan juga konsulat atau pejabat lain dari negara. Yang kedua adalah pejabat perwakilan organisasi internasional yang diatur dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 601 KMK Q 3/2005 sepanjang bukan WNI dan tidak menjalankan usaha dan melakukan kegiatan ataupun kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Yang kedua adalah penerima penghasilan yang dikecualikan pada PPh pasal 26 adalah WPOP luar negeri yang memperoleh penghasilan kurang dari 10 juta untuk tiap transaksi. Ada juga pemotong PPh pasal 21 dan juga PPh pasal 26. Pemotong PPh pasal 21 dan juga PPh pasal 26 adalah pihak yang membayarkan penghasilan pada wajib pajak, yaitu bisa badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan termasuk BUT. Selanjutnya yang kelima adalah pengurangan penghasilan PPh pasal 21 yang diperbolehkan. Yang pertama adalah biaya jabatan bagi pegawai tetap dan juga penerima pensiun. Yang kedua adalah biaya pensiun sebesar 4,75% dari penghasilan bruto atau bagi pegawai negeri sipil, adapun untuk biaya swasta tergantung kebijakan dari perusahaan. Yang ketiga adalah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, selanjutnya ada tarif pajak PPh pasal 21 dan juga pasal PPh 26. Yang pertama adalah tarif pajak PPh pasal 21, ada pajak dihitung berdasarkan tarif atas dasar penghasilan kena pajak. Berdasarkan UU PPh nomor 36 tahun 2008 tentang pasal 21 ayat 5A, besarnya pungutan dibedakan antara wajib pajak dan juga yang ber-NPWP dengan yang tidak ber-NPWP. Tarif untuk NPWP sendiri yang tidak memiliki NPWP mendapatkan tarif 20% lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang memiliki. Yang kedua adalah tarif tarif 15% atas dasar penghasilan neto. Tarif ini diterapkan atas perkiraan penghasilan neto yang dibayarkan kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan juga aktuaris. Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 50% dari penghasilan bruto. Selanjutnya yang ketiga adalah tarif 5% atas dasar upah. Tarif ini diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian. Yang kedua adalah tarif PPh pasal 26. Berlaku pada dividen, bunga seperti premium, diskonto, imbalan pengembalian utang, royalti, penghasilan penggunaan harta, imbalan jasa, hadiah dan juga penghargaan, pensiun, premi, swab, transaksi lindung nilai, keuntungan dan juga pembebasan utang. Yang kedua adalah 20% dari penghasilan neto. Berlaku pada penghasilan dari penjualan ataupun penghasilan harta di Indonesia yang diperoleh dari WPLN dan juga penjualan atau pengalihan saham. Sedangkan untuk premi asuransi dan juga premi reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi LN, perkiraan netonya sendiri ada 3 macam. Yang pertama adalah 50% dari premi yang dibayarkan oleh pihak yang tertanggung kepada perusahaan asuransi LN. Yang kedua adalah 10% dari premi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi di Indonesia kepada perusahaan asuransi LN. Yang ketiga adalah 5% dari premi yang dibayarkan oleh perusahaan reasuransi di Indonesia kepada perusahaan asuransi LN. Selanjutnya adalah perhitungan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan juga PPh pasal 26. Yang pertama adalah perhitungan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 seperti pajak dihitung berdasarkan tarif atas dasar penghasilan kena pajak. Selanjutnya ada yang kedua adalah tarif 15% atas dasar penghasilan neto. Yang ketiga adalah tarif 5% atas dasar upah. Dan yang kedua adalah perhitungan penghasilan yang dipotong PPh pasal 26. Nah, ini tadi merupakan seperti contoh tadi ya,
tarif P3P sama dengan 10%, artinya PPh pasal 26, contohnya 10% dikali nominal sekian. Nah, itu untuk pemotongan PPh pasal 26. Nah, sekian pemaparan materi pada hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya tentang PPh, pajak penghasilan tentang pasal 21 dan 26. Saya selaku pemateri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.